Beb ini tuh perannya memang karena ngelihat gue jadi ada ini atau memang sebenarnya dari awal udah ada gitu. Dan ternyata ya banyak dari mereka ya, banyak dari teman-teman aktor-aktor spektakuler ini. Wow, mereka ngomong bahwa kayak even abang kemarin nanya sama gue, gimana ya perasaannya, experience-nya ngalamin ini semua sambil makan french fries. Gimana Miftah menurut kamu karakter itu? Tuh gue turunin kertas, gue bilang gini, aku introduce dulu ya, kata teman talent coordinator-nya. Buka lah tuh pintu kayak, hai guys, kenalin ya, ini Magistus Miftah, dia memerankan sebagai Novi Ilham. Respon mereka pertama adalah mereka kali ini kita kedatangan artis lah ya, artis dong. Artis. seniman. Oh iya, Penggiat seni. film udah 1,5, sudah mau nyentuh 1,5 Hampir 1,5 juta, alhamdulillah. Keren. Pemeran Ghost in the Shell yang mencuri perhatian kita ya. Iya. Keramas sabunan. Tetes kedes turun nengok. Miftah. I'm the Tetes Kedes. I'm the Tetes Kedes. Iya. Itu yang paling kita ingat tentang Novilman. Ilham. Salahmu. Ya, Novi atau Ilham. Ilham bisa juga dipanggil Novi. Novi. Yes. Gue yang pertama gue ini panggilnya Ame ya, dipanggilnya Ame bener kan? Iya, teman-teman kecil gue manggil gue Ame. Meskipun gue introduce diri gue, tadi gue juga introduce ke kalian kayak Miftah, saking formal banget nih gue. Saking kayak biar nggak ketukar ya guys, karena kalau pakai nama Ame, gue takutnya orang-orang kayak, jadi nama lu siapa gitu kan. Nama gue aja, nama depannya udah repot ya, Magistus Miftah. Jadi that's why gue sering introduce gue dengan Miftah gitu. Tapi kalau mau panggil gue Ame, it's totally fine. Tapi pertanyaan gue, itu nama asli lu? Magistus Miftah? Nama asli saya, tapi Magistusnya nama asli saya yang beri nama. Gitu. Miftah dari keluarga, tapi Magistus saya itu nama gue yang gue berikan ke diri gue sendiri sebagai doa. Nama panggung lah ya. Nama panggung. Nama Apa? panggung. Supaya magis atau apa? Magistus itu artinya adalah orang yang diberkahi dengan keajaiban. Gitu. Miftah artinya kunci. Jadi doa gue adalah gue menjadi kunci keajaiban buat orang lain. Oke. Kita mau ngomongin peran Novilham yang sangat mencuri perhatian kita ya kemarin. Kita nonton, kita udah bahas di sesi sebelumnya tentang Ghost in the Shell. Gue pengen bilang keren banget sih Leme. Terima kasih banyak. Ya Allah, terima kasih banyak. Luar biasa, itu luar biasa. Ya Allah, terima kasih. Gue pribadi sih merasa, gue pengen nanya apakah itu lu latihan peran nggak sih? Gitu. Agak. Jujur enggak. Jadi gini, karena kan gue itu backgroundnya memang dancer ya. Iya. Jadi gue juga selama gue ikut dulu dari start 2017. Enggak sih, sebenarnya kayak gue udah mulai belajar teater tuh dari SMA sebenarnya. Tapi mulai pas udah dewasa itu di 2017. Selama ini gue latihan teater cuma menjadi costume designer dan dancer choreographer gitu. Jadi gue gak pernah bener-bener terjun mempelajari how to act ya, yang background acting yang rapih tuh kayak gimana secara profesional. Tapi karena gue ikut production teater ini beberapa kali dan gue terjun banget hampir setiap hari gue datang ya, karena waktu itu gue juga choreographing dan bikin tarian ya kan, gitu gue nari juga. Jadi belajar gitu dari teman-teman yang acting tuh soal, kalau di teater kan ada soal suara, olah tubuh gimana gitu, dan apapun lah ya yang jadi elemen-elemen acting itu gue menyaksikan aja, tapi gue never really practice it gitu. Dan ya gue kaget jujur pada saat gue dipercaya untuk kayak acting nih gue gitu. Itu gue kaget sih jujur. Tapi kan memang lu ikut audisi kan gitu kan ya. Awalnya gimana tuh, Mike? Kita pengen tahu sih awalnya, akhirnya Sampai ke titik boom filmnya. Nah iya. Memang ini seru banget sih. Jadi dari gue mundurnya lebih jauh lagi ya, karena gue dari awalnya memang pernah berdoa untuk pengen banget main filmnya Bang Joko Anwar, specifically Bang Joko Anwar gitu.
itu sekitar 6 bulanan sampai setahun lah kira-kira sebelum adanya iklan casting ini gitu. Gue pernah ngobrol sama temen gue, kita sebenarnya obrolannya di tempat pecel ayam. Kayak gue brand ambassador pecel ayam Thalia sih gue lama-lama. Shout out dong. Shout out tuh AA dan Teteh Thalia. Love you. Di Margonda. Di Margonda di dekat gym gue. Nah itu ya pokoknya kunjungi saya setiap hari ini dan ini di sana. Ya jadi di sana itu gue sering banget ngobrol sama teman-teman gue gitu. Teman gue ada yang bilang, "Kak, gue doain banget ya, gue nantikan ya Kak lo main di filmnya Joko Anwar." Which is teman-teman gue semua tahu bahwa gue bukan aktor. Just somehow it click banget di gue karena gue kayak gitu kayak amin banget gitu karena jujur nih awalnya tuh gue ngerasa bisa kali gue ya di filmnya Abang nih gitu melihat karakter-karakter aktor-aktornya ya kan gitu aktor-aktornya biasanya tuh kulitnya coklat, bukan, agak Middle Eastern type gitu. Ya, Bener ya. Menurut gue meskipun Fahri Albar, Fahri lagi gue. Ya, meskipun ya ada banyak banget type of faces ya di situ, tapi jujur awalnya tuh ngerasanya karena itu gitu dan gue juga ngerasa kayak gue punya lah gitu ya ibaratnya sesuatu hal yang unik yang mungkin bisa masuk ke filmnya karena gue sangat nonton filmnya Bang Joko Anwar dari dulu dan kayaknya mungkin banget gitu elemen orang kayak gue tuh mungkin bisa lah jadi cameo aja. Awalnya kepikir cuma jadi cameo doang ya paling ya 3 detik lah gue dadah doang entah gue jadi dukun doang gitu atau entah gue jadi tarot reader mungkin gitu di kepala gue tuh cuma itu. Jujur tidak terbayang gue akan nari gitu dan itu gue aminin entah kenapa klik banget hati gue yakin aja gitu. And then gue waktu itu kejadiannya tuh gini ya, gue umroh dulu waktu itu. Gue umroh dulu sama bokap nyokap gue, pulang umroh sebulan persis, muncullah iklan ini dikirimin sama sahabat gue, ada 3 orang. Tapi ya, yang pertama banget itu dia ngirimin sebenarnya screen capture yang sama ya dari Twitter. Sepertinya gini. Itu di screen capture dari Twitter terus diupload di Instastory gitu terus dikirim lah ke gue gitu screen capture-nya 3-3-nya ini cuma ngomong gini doang nih gitu cuma ngomong nih gitu pas gue baca waktu itu kriterianya adalah dicari laki-laki usia 35 sampai 50 tahun looking 35 sampai 50 tahun berbadan heavy set atau muscular dan bisa menari tarian apa aja. Gue langsung kayak wow, kata gue kayak ya kali gak kita sambut ya gitu ya kali gak kita sambut gitu. Nah jadi pas baca itu gue juga ngerasa kayak wow gitu nyetrum karena gue ngerasa gini ini kan gue baru doa banget ya 6 bulan lalu dan pada saat umroh pun jujur gue pernah berdoa akan hal itu juga gitu kayak mau gitu ya kan di sana banyak waktu untuk berdoa ya jadi doa detail-detail kecil-kecil gue doain aja semua gitu di situ. Nah terus sampai akhirnya gue ngelihat itu di hati gue jujur pas ngelihat itu klik nih gini gue ini kayaknya kategori masuk ini semua gue ya masuk semua meskipun awalnya gue juga ada ragu gini muscular banget juga kagak gue sebenarnya kayak ya berotot demplon aja gitu kan. Rajin aja olahraganya rajin, usianya segitu nari apa aja. Kayak menurut gue ya gue masa gak sambut sih gitu kan. Ini kan gue apa yang pernah gue doain gitu. Dan jujur memang pas ngeliat itu gue juga ngerasa gini, duh ini kayaknya Bang Joko Anwar nyari gue gitu. Jujur gue rasanya itu gitu. Duh dia nyari gue gitu. Sampai akhirnya gue tuh upload di hari terakhir banget audisinya ditutup. Subuh jam 3:14. Dan itu gue kirimin 5 video nari, 1 video introduction. Di video introductionnya gue bilang gitu ya bahwa kayak saya nari, saya ngajar nari di gym saya gitu dan saya nari tarian ini gitu dan saya kalau memang saya adalah yang dicari oleh Kamensi Picture, saya siap membantu. Gue bilang gitu dan jam 3:14 sorenya, jam 4 sore, jam 5 sore itu gue ada appointment dengan klien gue, sahabat gue yang ngomong ke gue, Kak lo main filmnya Joko Anwar ya gitu. Di sesi itu juga gue dapat email bahwa kayak Kakak selamat Anda lolos tahap pertama castingnya. Tahap pertama dulu ya? Tahap pertama dulu. Jadi
with the same person yang pernah mendoakan itu ke gue gitu. Dan itu kita berdua keringetan parah pas baca itu, panik, gue teriak di restoran. Dan lu lagi sama dia tuh ya? Jadi sama dia lagi tarot reading. Lagi ada di elemen gue yang sangat gue banget gitu. Lagi sesi nih, lagi sesi. Dia juga nanya teman gue itu, kapan Kak lu dikabarin ya? Masih lama kali gitu. Nah, asumsi gue gitu. Ternyata memang itu udah ditutup karena memang udah berusaha dicari banget dari lama gitu. Jadi udah gak mikir lagi gitu kan untuk nunda-nunda. Ya sepertinya itu asumsi saya gitu. Menurut keyakinan saya gitu. Begitu. Dan akhirnya habis itu baru masuk ke tahap kedua beberapa hari setelahnya, online juga. Waktu itu online juga. Sebenarnya harusnya offline, tapi gue lagi ada yoga teacher training spesifiknya tentang yoga hamil. Oke. Penting banget buat saya. Kayak hamil juga agak gitu ya, nggak ngerti lah kenapa. Kayak saya paling pintar waktu itu di kelas itu, sampai gurunya nanya, ini yang pernah hamil siapa sih sebenarnya? Gitu. Nah, ya waktu itu gue karena udah keburu bayar mahal ya saya yoga teacher training teh gitu, jadi gue sayang banget dan udah keburu janji juga gitu sama kelas itu. Jadi untungnya banget dibolehin sama casting directornya, udah nggak apa-apa offline lagi aja, tapi baca skripnya gitu dan upload lagi di hari Senin gitu, di hari yang sama juga gitu. Itu gue dikabarin bahwa kayak ya selamat Kak, Anda lulus dah, let's seal the deal ya, you've got the role. Dia bilang gitu. 2 kali casting loh. 2 kali casting. Buat lu banget sih. Cepet banget. Berarti 2 minggu, seminggu tuh proses. 4 hari. Wow. Dari lu submit itu inget banget Jumat malam, karena literally abis kelas dance gue. Gue record itu abis kelas ngajar, setelah ngajar gue record, gue upload malamnya. Sabtu atau minggunya ya. Minggu itu gue yoga teacher training, jadi Sabtu itu ya Sabtu kan ya, bener ya. Jadi itu sudah hari Sabtu gitu, itu gue dikabarin. Minggu audisi, waktu itu nggak bisa audisi karena lagi yoga teacher training itu, jadi baru upload hari Senin. Senin diupload, Senin deal, Selasa sudah sampai ke MNC Pictures. Saya panik. Logo saya aja ada di production house ya, gitu. Gitu. Bawel ya gue, maaf. Apa yang lu persiapkan Mek saat itu Mek? Maksudnya, oke gue diterima. Harus ngapa atau datang blank aja dulu gitu. Dalam waktu sehari itu berarti ya? Exactly. Dan waktu sehari itu jujur gue nggak tahu apa yang gue persiapkan. Gue cuma yang gue persiapkan adalah 1, doa, 2, skill untuk diam. Kayak gue, menurut gue bawel. Gue bilang gue bawel. Jadi itu juga kryptonite saya ya. Kadang saya punya skill di ngomong, tapi saya juga harus tahu caranya berhenti bicara, dan kadang suka nggak tahu caranya. Nah waktu itu yang dipersiapkan adalah jangan banyak ngomong, diem. Kayak dengerin, ramah, baca lingkungan, baca situasi. Waktu itu nggak ada kepikiran sama sekali apakah gue harus prepare skill apa, gue harus ngomong apa segala macam. Enggak, gue beneran kayak just follow the rules. Disuruhnya bawa apa, bawa ini, bawa itu. Gue present as it is aja gitu. Karena jujur ya, ini terdengar so cantik gue gitu, terdengar kayak so noble banget gitu. Tapi jujur memang dari awal intention gue datang ke sana itu karena gue pengen bantu gitu. Gue niatnya pengen bantu karena kayak pengen jadi artis banget. Sudah. Gimana maksudnya? Sebagai seniman ya, artis. Sudah. Menurutku sudah. Aku tidak merasa harus gimana-gimana dengan hal itu. Dan gue juga kayak ya udah, ke orang butuh peran, butuh kebutuhan orang, jadi gue present sebagai udah gue mau bantu lo deh, whatever it is. Kalau emang gue bisa bantu, gue bantu. Kalau emang enggak apa-apa, gue dipulangin juga oke. Gitu. Tapi saat lu datang Mek, lu udah tahu lu perannya itu belum? Udah. Oh udah, memang dikasih tahu ini perannya ini, udah dikasih karakter gitu ya? Iya, jadi di hari casting pertama itu gue abis dikasih tahu, ditanyain soal jadwalnya itu gimana, available apa enggak gitu. Gue sejujur-jujurnya, gue nggak mau pretend, gue juga nggak mau memaksakan diri, karena gue waktu itu berpikir kalau ternyata ada orang yang lebih pas untuk meranin ini dengan availability yang lebih pas, mendingan kasih ke orang itu dibandingin harus kasih ke gue. Karena gue udah punya komitmen kontrak dengan satu tempat untuk gue tarot reading, gue juga ngajar. Jadi
Kalau gue nggak kompatibel buat itu nggak apa-apa, gue nggak perlu dipaksakan untuk harus join gitu. Yang kita ketemu di tengah aja gitu. Habis dari situ, habis jadwal, oke, kita cek dulu ya kak gitu. Di telepon juga waktu itu, nggak cuma email, habis itu di telepon. Sangat rapi, Kak Juan lovely banget, rapi banget, ngomongnya rapi, tertata, apa segala macam, ramah, damai, keren banget menurut gue. Dan ya habis dari situ diatur dulu, gue sholat maghrib dulu, di tengah-tengah sholat gue punya feeling, kalau kok kayaknya dapet dialog ya gitu, serius Tuhan gue dapet dialog nih, itu dialog gue sama Tuhan dulu tuh gitu. Waktu itu sambil pakai kaos kaki jala gue, kayak beneran nih gue beneran. Oh iya ya, terus gue jalan ke atas begitu gue baca lagi kayak iya kak gini kakak tolong baca ya ini sides-nya. Sides itu potongan dari skripnya dan bener dapet peran, saya kaget. Langsung wow, baca perannya lagi ngajar nari. Di situ gue antara gue pengen pipis, pengen nangis, pengen boker, pengen apapun itu gue nggak tahu lakukannya. Kayak ya Allah ini gimana nih gitu, dan ternyata perannya di penjara. Itu nggak ada judul sama sekali tentang judul filmnya apa. Nggak ada sama sekali. Tapi terangin situasinya gitu nggak, bahwa ini tentang ini gitu-gitu dikasih tahu? Nggak, cuma side itu bener-bener potongan dari skripnya. Ya adegan gue aja itu dikasih tahu ini dan ini, halaman ini dan ini, jadi file udah ada gitu ya. Dia tinggal apalin, tinggal bayangin situasinya gimana. Aku langsung kayak ngajar nari yang bener aja gitu, kayak gue upload itu pada saat gue habis ngajar nari gitu, dan gue nggak tahu sama sekali bahwa gue akan dapat peran mengajar nari gitu. Gue pikir gue hanya akan jadi dancer, ya itu tadi 3-4 detik aja gitu di situ kayak background dancer, tapi ternyata saya berperan gitu di situ, dan itu rasanya takut, jujur takut karena kayak ya Allah nih. Ini bener gak sih gitu, ini it's so good to be true, tapi gue jalanin gitu. Tapi spesifik, ngajar nari narapidana gitu? Iya. Jadi adegan yang di film, persis itu. Jadi gambarin ya, ada penggambaran begini. Iya. Waduh. Tapi yang lu sempat nanya nggak, apakah itu suatu perubahan setelah Bang Joko Anwar discover gue? Iya. Jujur, gue juga bertanya banget. Karena kayak uncanny valley menurut gue. Kayak the resemblance, connection itu serem gitu menurut gue, kayak ngarang kagak sih gitu kan, kayak ini karena ketemu gue gak sih jadinya ada perangan. Tapi ya sih. Gimana ya, mau dibilang sok cantik memang gitu, saya memang sok cantik gitu, karena kan agak ya jadi kayak ya gue juga awalnya sempat merasa ini bener gak ya gitu, sampai akhirnya gue nanya sama talent coordinator pada saat gue lagi ke Kamensi Pictures gitu, sempat nanya kayak, Beb, ini tuh perannya memang karena ngelihat gue jadi ada ini, atau memang sebenarnya dari awal udah ada gitu. Dan ternyata tim mereka bilang gini, skrip ini dari 2017 kak, atau 2016 something gue lupa. 10 tahun. Iya, 9 tahun, 2017 kayaknya ya. Sorry kalau aku salah, pokoknya between 16, 17, 18. Belasan lah ya. Udah bertahun-tahun lagi. Itu udah bertahun-tahun, ini udah ada di skripnya dari sana. Ya kirain gitu diganti, ya namanya orang pinter ya gitu, ganti skripnya gitu. Enggak, kayak emang itu gitu. Dan yang lebih seremnya juga adalah ternyata pada saat casting yang penari lain yang harusnya casting offline, ternyata ada yang casting offline, tapi karena gue nggak datang, jadi gue nggak tahu bahwa ada kandidat yang juga diundang di hari itu. Ternyata kandidat ini pun juga disuruh bawa high heels. Wow. Jadi nggak. Oke. Jadi nggak jadi so cantik gue. Kayak emang ternyata emang sesuai plan gitu, bukan kayak karena dia menemukan lu gitu. Kayak dia bikin kayak dia kayaknya enggak juga gitu. Ternyata kayak emang se-fit into the skripnya itu dari keyakinan saya. Iya. Tapi lu percaya itu, Mek? Maksudnya ini kan sudah dibuat bertahun-tahun lalu, dan lu pernah ngomong di salah satu podcast seolah-olah lu memang buat peran ini kan gitu-gitu kan? Lu percaya tuh konteks itu berhubungan? Nah, jadi gue akan cerita dari dua perspektif ya. Kalau dari sisi gue yang spiritualist, gue bukan dukun.
I wish I am but I'm not. Tapi gue selalu percaya tidak ada kebetulan gitu, dan if it fits you berarti ada tugas, ada amanah, ada project gitu yang harus kita laksanakan di situ. Jadi this is not merely just rezeki. Iya, rezeki bener banget, luar biasa. Rezeki untuk kita melaksanakan amanah dengan mudah gitu ya. Ibaratnya, gue percayanya itu. Tapi gue juga kaget banget seberapa fitnya ini karakter dengan kegiatan gue. Tapi yang kedua, setelah gue ketemu dengan teman-teman aktor di sana, gue lupa ya siapa yang ngomongnya waktu itu. Ya banyak dari mereka ya, banyak dari teman-teman aktor-aktor spektakuler ini. Wow, mereka ngomong bahwa kayak you cannot choose a character, the character choose the actor. Dan itu kayak pegangan kursi, gue langsung kayak oh my god, this is so spiritual. Makanya kalau ditanya what's your experience menurut lo acting ini tuh, how do you feel about this? Gue jujur jarang banget membicarakan kata-kata bahagia karena menurut gue it's so underrated. Karena menurut gue yang paling gue rasakan, even abang kemarin nanya sama gue, gimana ya perasaannya, experience-nya ngalamin ini semua. Sambil makan french fries, spiritual awakening, changing experience, potongnya soto. Tapi kayak sumpah banget, itu kayak ternyata this whole thing itu tuh se-spiritual itu. Yang gue suka juga adalah film ini kan sangat aspeknya spiritual banget menurut gue, sangat spiritual kan. Jadi itu pas gue baca skripnya takut banget, gue kesetrum banget jiwa raga gue tuh sampai kayak Tuhan kok bisa ya gitu, ini kok matching amat gitu, sampai jilidnya di gue tuh sampai kayak nangis gue. Takutnya tuh kayak takut karena Tuhan besar banget gitu di sini ya gitu, sampai kayak kok bisa things puzzle itu kayak benar-benar klop perfectly gitu. Dan iya gitu sih yang gue rasain itu. Takjub banget. Berarti proses syutingnya berapa hari nih? Gue pribadi 2 hari. Seluruh adegan lu? Iya, seluruh adegan gue 2 hari. Total productionnya itu 22 hari syutingnya. Jam 6 pagi start, kelar jam 3. Gue paling lama tuh jam 5 sore. Kayak yang lain ada yang start jam 6, jam 12 siang pulang. Gue panik. Kayak yang gue tahu dulu waktu gue jadi costume designer itu syuting tuh lama banget ya. Meskipun gue gak pernah bener-bener jadi the head of costume designer. Gue cuma pernah bantuin beberapa baju aja buat film, buat production film. Gue datang sehari syuting aja tuh kayak ya Tuhan, itu lama banget. Sampai akhirnya baju gue dipakai buat acting. Tapi di sini tuh secepat itu, dan ini kayak wow. Berarti lu waktu lu bilang bantu kostumnya, lu dalam posisi jagain baju untuk dipakai orang ya? Iya. Di Ghost in the Shell, lu yang dipakein baju. Itu. Dan yang seru adalah costume designer ya Ghost in the Shell itu adalah temen gue yang udah lama banget dari 2012. Dia dulu minjem baju gue waktu gue jadi desainer, minjem baju gue untuk film gitu. Jadi pas gue ketemu lagi kayak, Momon, aku yang pakai bajunya. Kok gue Mon gitu. Iya, jadi dulu gue yang bikinin baju, sekarang gue yang pakai bajunya gitu. Tapi gimana Mel? Gue pengen nanya, pasti kan ada kalau syuting tuh ada namanya reading apa? Reading bareng, big reading kan. Kan gue pengen kayak kita ketemu artis nih di mall, itu kita sebagai fans nih ya kayak nah saat lu datang ke ruangan itu lu udah jadi rekan gitu, rekan kerja setara nih, Me. udah setara gitu, gimana? Kan ada nama-nama Lukman Sardi, oh ya besar banget ya, banget, besarnya banget gitu. Exactly, semuanya besar banget. Wah itu Rio Dewanto ada pas masuk ruangan bukan fans lagi tapi setara. Iya benar-benar. Diliatin mereka pasti mata ngeliat lu dong kayak tertuju ya. Oh ini. Gimana? Jadi gue lanjutin apa respon mereka? Iya. Anak baru siapa ini? Feeling kita begitu kan. Udah bully aja nggak apa-apa. Lu ngerasain itu ya? Maksudnya kayak gue mikirnya gini, awalnya. Gue cupu nih gitu maksudnya. Cupu dong. Cupu dong. Pertama kali gue kan aktor virgin. Ternyata kayak gue big movie virgin gitu ibaratnya. Jadi gue tuh udah dikasih tahu pada saat hari pertama masuk ke Kamensi Pictures, dan
itu waktu itu lagi karakter development sama Bang Joko Anwar, dan itu udah habis dibacain. Gue sambil cerita dikit ya soal karakter development itu gimana. Diceritain karakternya begini. Bang Jokan itu seru parah kalau udah bikin karakter sheet. Dijelasin gue lahir kapan, SMA gue di mana, SD gue di mana, SMP gue di mana, background gue gimana, zodiak sign gue apa. Aku kasih tahu deh sama kalian deh ya. Zodiak sign aku elemennya udara. Cari sendiri ntar. Gitu. Dari denger namanya kebayang dong, ada Novi, ada Ilham. Ayo, zodiak apa? Nah, itu ya. Jadi itu pun ternyata ada maknanya gitu menurut gue. Kayak gue menginterpretasinya seperti itu. Kayak ada dualism di situ. Ceritain soal karakter sheetnya gimana. Gue nggak akan ceritain detail di sini, takutnya spoiler. Jadi tapi pas ditanya gimana Miftah menurut kamu karakter itu? Tuh gue turunin kertas, gue bilang gini, it's too familiar. It's too familiar. Ini ada, gue gitu. Kayak itu satu ada rasa kayak sampai gue rolling eyes kayak ya kali dah bang, ya kali dah gitu, kayak ditambahin gak sih yang ini gitu kan, pilih gue gitu, tambahin ya, Cocok nih kalau ditambahin ya gitu. Kayak ini menurut keyakinan saya gitu. Itu cuma Apa lu berasa di stalking? Gue udah stalking. ini kayak apakah gue sebagai adalah sebuah ini kelinci percobaan Heroes gitu kan. Gue kayak aduh gitu. Jujur ada banget perasaan itu. Ada banget gue apa gue di stalk ya selama ini gitu. Kalaupun emang di stalk ya stalk aja. Cuma jujur gue pas baca itu ada 4 teman gue yang ada di dalam situ. Ada 4 elemen. Ini si ini gue gitu. Dan pas ditanya it's too familiar tuh gue jujur gue cerita kayak ini ada teman-teman aku bang di dalam kisahnya ini, dalam satu orang ini. Nah itu agak sedih jujur di gue, kayak I get to represent the pain of my best friends. Ini 3-3-nya best friend. Satu gue. Jadi gue kayak wow, gue dikasih amanah ya gitu untuk menyampaikan hal itu. Emosional nih gue ngomongnya sumpah. Kayak wow, kayak gue get to represent the pain of my best friends. Terus ada gue juga di situ. So like gue kayak ngerasa gue kayak karakternya itu kayak teamwork gitu buat gue. Terus ya jadi gue kayak gue ngerti lukanya, paham banget gitu kan. Terus bisa baru dikasih, kamu udah tahu belum teman-teman siapa nanti yang main gitu? Ada Lukman Sardi, ada Aming, ada Tora Sudiro, ada Morgan Oy, juga ada Rio Dewanto. Oh gitu bang. Oke, gue udah pucet kayak Marilyn Manson sayang. Kayak ya Tuhan, ini bukan film. Udah jelas filmnya Bang Joko Anwar gak mungkin sembarangan. Tapi kayak menurut gue kayak ini gak sembarangannya parah banget. Menurut gue kayak apakah aku deserve to be here gitu kan. Terus Oh iya, ada perasaan itu. so very much. Sangat ada Tapi perasaan kan lu itu. terpilih dengan casting kan gitu kan. Nah jadi gini, gue tuh gak tahu kalau gue hanya the only person yang baru di situ sampai big reading 1 sampai gue ketemu mereka in person. Tapi Telko ngomongnya sama gue gini, tenang kak, ada kok beberapa aktor baru. Ternyata Telko baik kan sama saya, supaya Eke kagak nyeri hide. Baik banget dikasih tahu begitu ke gue. Jadi ternyata hanya saya. Dan begitu gue sampai di hari yang ditanyain ini, itu hari kedua. Gue habis dari Kamensi itu hari pertama karakter development, besokannya big reading. Besokannya big reading. Ketemu semua gitu. Dan begitu gue sampai, yang pertama kali gue ketemu Danang. Danang halo. Kayak Danang tuh kayak first face-nya gitu, dan kayak langsung oh halo ya kenalan, halo gue Miftah gitu. Terus kayak di-introduce, lalu akhirnya gue dibawa lah ke smoking area yang bentukannya persis kayak gini. Tapi bukan ini ya teman-teman, bukan ini. Bukan ini ya, bukan ini hanya dummy cosplay menjadi ruangannya Kamensi. Nggak, itu isinya bapak-bapak ini semua. Dari jauh gue udah ngeliat, kinclong sayang, itu isinya bertabur bintang bagai langit dengan penuh konstelasi. Begitu gue langsung pucet, gue kayak, aku introduce dulu ya, kata teman talent coordinatornya. Buka lah tuh pintu kayak, hai guys, kenalin ya, ini Magistus Miftah, dia memerankan sebagai Novi Ilham. Respon mereka pertama adalah mereka bersorak-sorai. Wah! Langsung kayak pipis gani gua. Hangat ya. Hangat hatinya, celana gue juga hampir hangat, kayak hampir ngompol gua. Kayak, waduh, aing disorak-sorai gitu kayak.
welcome ya berarti masuk. Very very welcoming. Dan mereka ada yang ngomong gini, finally akhirnya ketemu. Gue suka kayak, finally ternyata saya adalah aktor terakhir yang dicari di production itu. Jadi tuh last day bener-bener casting ditutup, langsung start semua, udah gak ada lagi yang dicari karena kayak udah the stars align. Berarti emang tuh Gitu karakter yang ditunggu-tunggu berarti ya sama mereka ya, supaya produksinya bisa mulai. Kepikiran puzzle terakhir nih. Puzzle terakhir guys, gue gak tahu sama sekali bahwa itu akan jadi puzzle terakhir. Of course it's such an honor, luar biasa, gue terharu banget. Ya nangis mulu lah ya pokoknya gue. Nah, tiap pulang ketemu nangis, telepon sahabat gitu yang emang gue percaya, meskipun ya gue sangat diskret gitu, keluarga dan sahabat beberapa orang gitu yang gue ceritain karena tolongin, gue gak ada gurunya di sini, gue butuh sahabat untuk cerita, gue takut gelo gitu kan, itu gue ceritain. Dan sampai mana tadi lah lupa gue. Disambut hangat. Oh iya, disambut hangat gitu. Dan itu ternyata gue adalah the last piece of puzzle di situ, karena ternyata mencari karakter Novilham ini katanya susah luar biasa. Yang sesuai gambaran Bang Joko Anwar. Yang sesuai gambaran Bang Joko Anwar gitu. Jadi I have no idea bahwa ternyata sesusah itu ya gitu. Karena gue pribadi juga jujur pada saat masuk itu tuh rasanya nothing tulus. Karena kayak ya udahlah gitu, gue adanya segini, gue memang nggak yang gimana banget, maksudnya nggak yang keren banget. Gue dancer juga bukan yang kayak dancernya Agnes Mo gitu kan. Asik. Atau gue nggak pernah yang kayak keliling dunia nari represent negara gue gitu, kayak nggak yang kayak gitu. Jadi gue juga kayak emang adalah gue nothing tulus, gue apa adanya banget dengan segala humbleness dari diri gue. That's what I present gitu. Dan ya jadi pas itu gue ngerasa dirayakan ya kaku saya, kekong gue kayak ini. Tangan dingin gak tuh? Tangan Gua dingin gak? hari ini saya. Kaki gua hari ini. Gue pikir begitu disambut langsung. Oh, langsung setara nih, enggak ya? Oh, enggak. Ini bukan ruangan CEO. Tidak. Salaman kok. Halo gitu. Di situ gue berusaha, yang gue lakukan saat itu, gue berusaha banget untuk tidak menyingkirkan diri dari circle itu. Bukan karena gue social climbing, bukan. Tapi karena gue ngerasa gini, gue sudah dipilih di sini dari proses yang pasti melelahkan banget buat tim casting dan director dan production. Kalau gue berusaha menyingkirkan diri gue karena gue merasa tidak layak di situ, sama dengan gue disrespectful sama tim production. Jadi gue merasa gue harus ada di situ. Ngerokok bareng udah bodo amat. Kayak lu mau gue ditanya-tanyain, mau gue dibully segala macam, hayu aing mah. Gak apa-apa dah, kayak baru compare sama mereka udah 40-an tahun acting, 20 tahunan acting. Ya gue siapa ya say gitu kan. Siapalah aku gitu. Cuma gue stay in the room. Gue juga bilang sama telkonya, aku di sini aja. Gue bilang gitu. Gue perlu reading the energies of these brothers. Hoy brothers gitu ya kan. Kayak these brothers gitu. Karena gue akan main sama mereka. Jadi gue harus baca suasananya gimana, cara mereka berinteraksi seperti apa, hormat itu dengan cara seperti apa. And everyone is extremely precise when it comes to timing. Gue cinta banget orang yang precise. Dia telat kan tidak selesai. Kayak sebagai Capricorn, gue suka banget sama orang yang tepat waktu gitu. Meskipun gue kadang juga nggak tepat waktu, tapi kayak, aduh, I love this production so much. Everyone is so on time. Ngomong tuh sangatlah soft spoken. Everyone is very respectful, tidak ada hierarki gitu, kayak ya semuanya dihormati begitu aja gitu, dan kebawa sampai hari ini ke lingkungan gue juga jadinya. Tapi berarti dari mereka kan welcome nih, Me. Nah, lu pada saat pertama kali bergabung sampai titik mana sih? Lu karena tadi kan lu bilang lu merasa aduh gue masih ini aktor gak layak nih gue. Dalam interaksinya terasa nggak sih? Lu ngerasain nggak sih ada gap nih gitu kemampuan? Enggak, alhamdulillah enggak. Mereka baik banget. Gue nggak peres. Kayak gue juga pernah ada di lingkungan satu production, kayak misalnya teater ya. Alhamdulillah teater sih so far aman gitu. Cuma kayak bukan production sih, lebih tepatnya kayak lingkungan kerja gitu yang kerasa banget hierarkinya gitu. Dan gue pernah di fashion juga kan. Jadi kayak
Ya, Devil Wears Prada ya. Kayak Prada. di fashion ada semacam kayak gitu gap. Tapi di sini tuh, this is why I understand kenapa mereka profesional. Karena mereka nggak cuma profesional in acting, tapi mereka juga profesional in real life as a professional actor gitu. And I believe they're not acting to be that kind. Ya kalau acting kan akan ke gap kan. Maksudnya ini berarti kesehariannya mereka sudah begitu aja terus. Iya, nyampur aja gitu. Dan kata Bang Tora sih waktu itu di podcast ya, katanya Eke langsung baur gitu. Makasih Bang Tora. Ui. Enggak, gue sih ya. Usaha itu saya. Kalau Sudiro sih langsung cocok. Masih ngeblend nih Tor Sudiro. Tapi gue penasaran ya, tadi kan lu sempat sampein waktu lu baca karakter sheet ya, Iya. kan ada apa? Lu bisa mengidentifikasi ini gua, ini teman-teman gua. Saat lu playing role itu, Novilham, ada nggak yang lu temuin tentang diri lu sendiri? Kurang ajar lu nanya ini. Karena ini gue nengnong nih gue kalau kayak gini gue nangis. Coba dikeluarkan, coba dikeluarkan. Iya, Mau cerita. Ya ada banget luar biasa menurut gue. Jadi setelah gue menyadari ini karakter ini punya banyak elemen dari sahabat-sahabat gue dan diri gue juga di situ, gue sudah langsung paham ya terhadap lukanya itu apa, karena ya teman-teman gue curhat ini years before, decades before. Itu cerita, gue juga nemenin perjalanan mereka as a tarot reader, as a best friend juga. Jadi pada saat gue memerankan Novilham ini, gue sudah menjadi satu dari all of these information. Kalau kata Mas Haidar ngajarin gue, thank you Mas Haidar, inventory of emotion. Apa tuh? Spektakuler ya. I love you banget, gue suka banget tuh kata-kata itu. Inventory of emotions, inventory of pain. Jadi gue sudah tahu empathically gitu bahwa gue tahu rasa ini, gue tahu teman gue pernah ngalamin ini gitu, gue tahu lukanya ini, itu udah jadi inventory buat gue tanpa harus gue ingat-ingat gue harus represent A dan B dan C. Begitu gue meranin peran itu udah jadi kesatuan, jadi udah kayak tinggal ilmunya, sebutlah ilmunya Ame sama projectnya Novilham. Itu digabung, diklopin, kita setuju ya, kita present ini ke dunia gitu, ibaratnya ke kamera. Iya, I know. Gitu, banget jujur gitu. Ya pada saat gue present itu, gue jujur 50-50, tapi gue bawa happy aja ya saat orang bilang bahwa kayak, no, itu mah Maggie Smifta nggak meranin Novilham, itu mah dia sebenarnya jadi sendiri gitu. Kayak gue nggak mau marah gitu, gue juga baru juga acting dan gue juga ngerasa kayak, I guess this is why juga kenapa Come MC choose me menurutku gitu. Come MC chooses me karena kayak dicarilah gitu yang tidak terlalu repot gitu, apalagi gue beginner ya, jadi kayak langsung lah cari yang emang si pemeran ini tidak harus terlalu jauh menggali perasaan itu gitu, inventory yang udah emang dia familiar with istilahnya gitu. Dan begitu gue nariin gitu ya, gue present si karakter itu, banyak ya. Yang jelas sih gue ada conversation. Ya kan gue udah menangis. Kayak ya conversation antara inner child gue sama gue pada saat nari itu gitu. Lukanya Novilham itu ternyata kayak banyak banget connect sama inner child gue. Luka gitu. lu sendiri ya. Luka gue sendiri. Jadi gue sama Novilham tuh kayak emang pegangan tangan gitu ya. Main Novilham kecil dan gue kecil gitu. Dan ya pada saat nari itu ada conversation antara inner child gue yang bilang bahwa kayak thank you ya for surviving this long. Wah, selalu gue mau nangis anjing. Thank you for surviving this long. Makasih untuk stay consistent of becoming a dancer. Kayak we finally here, kita dirayakan gitu. Dan ini di penjara ya gitu, saya pikir mau nangis gue. Kayak memenjarakan banyak sekali emotion itu. Salurin aja gak apa-apa. Kayak gue banyak memenjarakan emotion gue gitu selama ini. Dan kayak inner child gue bilang bahwa kayak kita syutingnya di penjara, tapi hati kita dibebaskan, dia bilang gitu. We're liberated, kayak wow. Itu makanya kalau kalian nonton di adegan gue nangis itu both me and Novilham crying. Melebur lah ya, melebur. Itu tidak ada request untuk nangis sejujurnya. Jadi abang nggak request nangis.
Abang cuma bilang sedih banget cuma bilang itu kayak I know pain. Gue bilang gitu, gue tahu sadness itu kayak hal yang sangat gue familiar with gitu. Terus adegan nangis itu seingat gue bukan pada saat abang nyuruh action. Kita latihan dulu ya gitu. Gue inget banget pada saat gue latihan dulu itu gue nari senikmat gue gitu. Gue in trance ya ibaratnya. Jadi gue nangis tuh pecah gitu karena kayak pada saat itu kayak gue ngerasa gue memeluk inner child gue. Gue memeluk inner child gue gitu karena gue juga inget banget si koreografi itu. Gue ceritakan ke abang seberapa detailnya gue membuat koreo itu. Kenapa gerakannya itu begini? Kenapa gerakan itu begini? Kenapa gerakan itu begini dan begitu gitu kayak ada banyak hal yang ingin gue peluk dari diri gue, ada harapan yang gue utarakan ke Tuhan, ada yang gue berusaha peluk tapi tidak mampu gue raih gitu. Kayak terus tapi gue ingin dihargai sebagai makhluk yang indah gitu. Dan ya gue pengen begitu. Terus kayak aduh gue tuh tetap beautiful meskipun kayak the whole world challenge me. Tapi gue ya I'm different tapi kayak when I'm with myself I'm who I am gitu. Dan itu spiritual awakening itu bukan understatement, bener-bener emang itu gue terbebaskan gitu. Dan gue juga itu berharap ya Allah please dia dimasukin dong adegan nangis itu indah banget kayak gue nggak akan nangis lagi itu lagi belum tentu gitu kan. Berarti itu dimasukin ke film gue pas ngeliat berapa kali gue nangis coy kayak masuk gitu. Dan itu yang ternyata jadi satu connection mendalam antara yang nonton sama gue gitu. Iya. Ya, komen orang di Instagram itu indah banget sih, Masya Allah sih. Gue kayak ngerasa kayak ya ampun kayak luka kita didengar, luka kita di celebrate kali ya, dirayakan gitu. Dan sampai hari ini gue nggak akan pernah melupakan itu sih gitu. And that's make me feel like gue mau berkarya terus sih Hen. Karena kayak tuh ya gitu, jadi kayak karya menyembuhkan tuh itu gitu. Gue pun disembuhkan dari karya ini. Berarti koreografinya lu yang bikin? Aku yang bikin, gue yang bikin. Request dari Bang Joko Anwar, tolong koreografinya kamu aja ya gitu, karena biar benar-benar itu memang very connected with yourself gitu. Termasuk yang Tetes Dedes. Tetes Kedes. Itu juga request ya, karena ada nggak istilah yang paling nari banget gitu, yang kamu banget kalau di kelas, wah bisa. Iya. Listen to me bang gitu. Itu kayak gue jelasin lah dari atas sampai bawah gitu, apa aja yang elemen yang gue pakai selama di kelas. Itu bener-bener memang gue yang di kelas lakuin gitu ya. Gak heran lah kalau orang bilang gue gak acting ya. Karena emang iya itu emang sehari-hari gue di kelas. Itu istilah yang every single day gue pakai. Iya. Gitu untuk Tetes Kedes, sabunan, nyeri hair, segala macam. Karena murid gue perlu bahagia pada saat nari. Perlu ketawa ya gitu. Ini kan orang ikut kelas gue untuk happy, untuk mengolah raga dan mengolah rasanya gitu. Jadi gue juga mau temen-temen murid gue tuh ngerasa happy. Gue pakailah istilah-istilah itu gitu, dan begitu itu di-represent katanya yang ketawa seteruangan. Dan itu akhirnya dipakai dan ya gue happy banget sih. Happy banget. Itu Me, yang Tetes Kedes, harusnya kan lu punya ada di situ ada siapa ya? Ada Abimana, ada Danang, ada Lukman Sardi, ada Bang Mike dan juga. saat lu bilang Grupnya Anggoro lah ya. iya, Grup apa banyak yang ketawa dan kan mereka aktor serius tuh. Berapa kali take tuh buat Tetes Kedes tuh. Sorry. Iya pas ketawa itu pada saat gue present di depan tim production. Pas lagi di record dulu ya gitu biar kita nggak lupa koreonya apa gitu. Pas itu tim dari Kapinung, Astradanya apa segala macam semua tuh kayak ketawa ngeliatin itu karena kayak iya mantap gitu. Bungkus gitu istilahnya itu. Aktor-aktor itu baru ngelihat koreografinya itu literally hari itu. Oh, berarti mereka emang nggak latihan Gak ada latihan sama sekali. They have no idea about what Tetes Kedes is. Pantesan bengong. Jadi pantesan pas mereka lagi itu memang senatural itu kayak ya salah dikitnya emang dibikin senatural itu Emang ya. senatural itu juga abang yang request kayak mereka jangan ada yang tahu koreografinya apa, jangan ada diajarin biar kakunya itu bener-bener senatural kayak emang diajarin hari itu. Senatural itu. Iya. Bang Jokan tuh kalau bikin scene. Preconditioningnya ya, preconditioningnya udah cakep banget tuh. Banget dan atau nggak rasanya itu
gue syuting sama ngelihat di film exactly persis. Ruangan, warna ruangan meskipun udah di grading mahal-mahal ya. Di grading mahal-mahal tapi it feels so real. Gue ngajar mata gue ke sana. Teman-teman yang nonton gue bengong itu gue tuh lihat muka mereka gitu kayak real, kayak gue beneran ngajar aja gitu, bukan kayak kalau syuting angle yang ini gue nggak tahu ya, rasanya tuh bener-bener kayak gue ada di situ hari itu sebagai guru, gue ngeliat di film kayak lah iya itu emang waktu itu kayak gue lagi ngajar di record aja gitu loh, kayak bukan scene gitu, bukan sinematografi gitu, rasanya tuh kayak gitu. Iya. Pertanyaan Mek, gue tuh kemarin sempat yang syuting sama tentang Ghost, kita nge-review ya Ghost in the Shell. Terus itu kan setiap yang mati itu kan dijadiin jadi semacam apa artwork. Ya artwork, installation. Gue pengen bertanya, itu artwork itu ada artinya nggak? Kayak terhadap karakter misalnya Novilham, kan dia dijadiin apa tuh ada kaca-kacanya, dibikin jadi ini itu si Thor si Aming mulutnya Bishop Shower. Itu ada nggak arti dan maknanya? Dijelaskan nggak? Dijelaskan nggak? Kalau gini ya, gue untuk menjelaskan keseluruhan, gue kayaknya nggak punya partnya juga, karena nggak diceritain juga ya, gitu. Gue juga nggak mau melangkah. Iya nggak tahu gitu. Tapi kalau gue interpretasi gue pribadi untuk ngelihat karakter-karakter yang lain, memang installation itu sangat cocok dengan kegiatannya mereka kan. Toke kan terakhir itu di kamar mandi, gitu. Jadi dan di kamar mandi, kejadiannya ada apa kan? Toke mau melakukan apa di situ, gitu. Mau godain si Dimas kan, gitu. Ya, jadi mungkin kegiatan yang paling familiar sama Toke itu dulu di kamar mandi. Tora, Bang Tora di dapur gitu. Dan yang jelas kalau gue, yang lebih gue tahu itu gue memang diterangkan tentang installation-nya begini gitu ya. Dan yang kalau yang bisa... itu dijelaskan, Mek? Dijelaskan. Oke. Dengan kaca-kaca itu dan tambah kaca di ujung. Bentuknya aja ya gitu. Bentuknya karena gue juga perlu tahu, karena gue juga disuruh pose untuk menyerupai karakter si installation itu juga gitu, untuk dijadikan 3D gitu kan. Tapi pas gue dijelasin waktu itu, semoga nggak spoiler ya, aduh mohon maaf nih gitu kayak ya, tapi kan kita juga udah lihat ya bentuknya itu kan dia nari, dia balerina gitu. Jadi kan kalau kita lihat perutnya dia dikupas jadi rok tutu, gitu memang. Perutnya tuh dikupas jadi rok tutu, jadi ada gitu-gitunya. Dan kenapa kaca-kaca? My interpretation, karena penari kan selalu ngelihat kaca. Studio. Jadi makanya dibikin udah elemen yang ada di situ kayak bam, jadiin slak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi installation itu hal yang paling representing tentang dia gitu, si karakter itu. Gue pun bikin koreografi yang lembut halus itu, gue bawanya ke contemporary juga karena waktu itu di briefing bahwa ini installationnya ballet. Gue request, Bang, boleh nggak kalau kita bikin koreografi yang lembutnya itu aku bawanya ke contemporary ballet aja, karena kan dia pakai baju ballet di installationnya. Aku berusaha membuat connection di situ gitu untuk supaya relevan kenapa ini ballet. Kalau tiba-tiba Eke narinya tradisional, tiba-tiba ada rok tutunya kan ya ballet sih tradisionalnya Perancis ya. Tapi kan ya maksudnya supaya ada connection di situ gitu. Waktu itu gue request begitu gitu. Dan ya yang gue tahu dari interpretation gue as an actor di situ adalah itu, installation itu representing si kegiatannya. I don't know about sense-nya dia kah atau apa, tapi kayak menurut gue lebih ke kegiatannya dia apa. Berarti dalam proses persiapan syuting ini, Mek, ada dialog dua arah ya? Maksudnya tidak melulu Ame harus ini. Itulah makanya kenapa I so lovely gitu ya kerja sama abang tuh, jujur. Meskipun gue pertama kali juga main film, tapi gue kayak, aduh gue tahu banget deh kayak gini tuh mahal gitu, nggak semua bisa kerja sama kayak gini ya gitu kayaknya gitu. Karena ingat juga dulu gue production di teater dengan different directors tuh beda-beda gitu treatmentnya gitu. Mostly sih directors tuh biasanya dua arah kok. Mostly dua arah. Jadi director tuh nggak cuma kayak
itu mah namanya tukang parkir atuh, kalau ibaratnya satu arah doang Siapa tahu sudah dipersiapkan. belok kanan, Tapi gitu. ternyata Masukan juga tetap dibahas gitu. Jadi itu penting banget menurut gue ya. Jadi memang supaya karena yang gue tahu abang tuh selalu berusaha bikin production ataupun nge film itu sedekat mungkin gitu dengan aktornya, connected mungkin. Jadi pada saat dia melakukan sesuatu hal itu bukan lagi seperti pakai topeng acting gitu, tapi memang dia menghidupkan kehidupan itu gitu. Ya beneran masuk ke dalam itu. Iya, lu jadi Novilham lah. Jadi Novilham gitu. Memang Novilham hopeng aja sama gue gitu. Ibaratnya gitu. Ada momen gak lu merasa wah tuh kebawa tuh emosi Novilham setelah lu selesai syuting? Ada banget, itulah kalau ditanya sama temen-temen ya, kayak ada nggak kesulitannya acting ini? Ada, tapi kesulitan saya jujur alhamdulillah bukan masuk ke karakter, keluarnya. Saya challenge. Recovery-nya berarti? Iya, recovery-nya ya mungkin karena keterbatasan ilmu gue sebagai ya aktor baru ya, jadi gue belum paham gitu caranya untuk bisa keluar dari karakter yang sangatlah erat dengan gue. It took me 2 days lah kira-kira gue masih nangisin kisahnya Novilham. Setelah lu selesai 2 hari lu syuting? Setelah 2 hari gue masih ada 2 hari gue nangis. Masih nangis kayak kenapa gue melankolik sih. Sampai akhirnya gue ajak ngobrol lah ini si Novilham ini di kepala gue kayak Nov, udah Nov, gue udah mau pulang, kan udah perform, kemarin udah diceritain. Nov udah ya gitu, kayak sedihnya jangan sedih lagi ya Beb gitu, kayak udah ya gitu. Kan dia juga udah metung gitu kan lu udah ini juga gitu udah liberated udah bebas gitu. Jadi gue cuma bilang itu kayak ya ada rasa ya secara figuratif tuh kayak pergolakan gitu, tapi kayak makasih banyak loh gitu. Dan itu kayak iya udah nggak apa-apa, makasih udah pulang ya, gue perlu hidup juga gitu, gue perlu kembali menjadi Magisus Miftah lagi gitu. Dan itu gue jujur berusaha rilisnya dengan ya segala cara kedukunan gue ya kan, dukun banget, gue bukan dukun lagi kan. Saya istilah gue kayak dengan spiritual aspek gue grounding, gue ibadah, gue baca buku gue meditate, journaling untuk gue mulai kembali lagi ke keutuhan gue gitu. Dan sama main sama temen tuh juga ternyata ngaruh bahwa kayak oh iya gue sudah bukan Novilham karena Novilham teman-temannya nggak gini gitu kan. Iya. Gitu. Dan apa ya, maksud gue pas lu bilang Novilham ini berdekatan sama lu, itu gue suka pas tadi lu bilang lu liberated dari semua sakit lu. Dan buat orang yang misalnya amin karir lu panjang sebagai aktor ya, amin. Ini perannya sangat tepat buat lu memulai karir lu, karena kan lu harus berdaya sama diri lu, misalnya lu ngambil peran-peran yang banyak gitu. Ya kan? Iya banget. Ya meletek lu gitu, bener-bener kayak homecoming lu. Meletek. Ini dari Bang Abimana. Oke. Kalimat ini. Bang izin share ya Bang ya. Ini kayaknya ilmu yang bermanfaat juga. Waktu gue cerita pas syuting. Takut ya Bang ya, ternyata acting ya, gue bilang gitu. Takut ya kalau ke bawah banget, aing jadi paham Heath Ledger kenapa waktu itu. Gitu. Gue jadi ngerti gitu, kayak ini gue Novilham aja, ternyata gue masih neng-nong, gue bilang gitu kan. Kayak ngeri ya Bang gitu, untuk kalau kita nggak tahu cara keluar dari peran itu serem, gue bilang gitu. Terus Bang Abimana bilang gini, that's why an actor has to know who he really is. Kalau lu mau pasang filter ya, ibaratnya kalau kayak di Instagram, di TikTok lu pasang filter, lu harus tahu lu pulangnya kemana. Kalau lu nggak tahu diri lu sendiri, lu akan pulang kemana. Gue suka, Bang gue nangis gitu pas denger kayak, wow, that's expensive knowledge menurut gue. Karena kayak, lu harus tahu lu pulang kemana. You have to know yourself before you pakai baju yang baru gitu untuk jadi sebuah kostum lo gitu ya ibaratnya. Jadi you have to know who you really are. Lo bilang kayak gitu Hen tadi itu, wah keren dah, daging dah nih konten podcast ya, mantap. Kayak gue juga kerasa dagingan ini dapet ilmu ini, kayak iya bener. Jadi kayak emang gue emang harus tahu dulu itu gitu. Gue harus bisa merasakan bahwa sedih itu
lama ya gitu nempelnya di gue gitu. Mungkin ada orang yang marahnya jadi lama karena dia punya isu itu gitu, dan kayak sadness is pretty much my issue ya gitu. Kayak I have to deal my whole life lah gitu untuk dealing with that thing. Dan ya benar, jadi kayak gue ngerasa si film ini juga that's why gue akan kembali ulang, it's a spiritual awakening buat gue, karena di situ gue dibebaskan. Jadi gue merasa kayak wow, aku sudah bebas. Jadi kayak ya kalau ada yang mau nawarin main film lagi dan itu adalah amanah buat gue, kayak insya Allah gue udah ada ilmunya lah gitu untuk gue bisa bantu gitu. Berarti lu udah tahu batasnya saat harus bertopeng dan kembali menjadi diri sendiri, kira-kira gitu ya? Iya semacam itu ya gitu, meskipun ya topeng ini sangat figuratif karena biasanya kalau udah di acting tuh udah nggak, kayaknya yang gue pelajari sudah tidak topeng lagi gitu. Konsepnya adalah kayak ya udah lu menyatu sama lo, tapi lo harus tahu kapan lo kayak zep balik lagi. Kalau Morgan waktu itu ngajarinnya itu method, dia bilang gitu. Method acting. Nah method acting tuh yang bener-bener sampai dalam gitu, dan kayak dia juga bilang ke gue bahwa kayak itu Mif, lo harus tahu gimana cara pulangnya, harus tahu jalan baliknya gimana. Dia bilang gitu. Nanti pelan-pelan juga kalau sering acting juga nanti akan paham kata Morgan gitu. Makasih Morgan ilmunya. Gitu. Iya, itu kayak apa? Yang Heath Ledger, Jokernya itu diri, yang melet itu dia bikin sendiri gini-gini. Karena mulutnya robek kan. Mulutnya robek, jadi dia ngebiasin kayak gitu. Terus siapa yang jadi Batman-nya? Christian Bale. Bahwa dia juga method acting gayanya, dia mendalami banget sama Leonardo DiCaprio pas Django Unchained. Iya, dia pecahin gelas. Dia mecahin gelas, dia bawa dia saking ngedalamin perannya, dia sama si Jamie Foxx nggak ngobrol di dalam productionnya, karena ya lu orang kulit hitam, lu budak buat gua. Jadi gua nggak perlu ngobrol sama lu. Karena mereka udah melampaui skripnya. Udah melampaui skripnya. Secara spontaneous sebenarnya. Udah kayak ini akan membantu gue untuk lebih mendalami peran itu dengan gue melakukan itu di real life-nya gitu kan. Tapi kalau dari kemarin kita press con, gue dengar juga ilmu dari Bang Jokan itu adalah Bang Jokan bilang katanya sih abang tuh nggak terlalu suka yang method acting ya. I see. Gitu. Mohon maaf kalau salah pemirsa. Ya. Ini ilmu dari saya yang menurut saya tangkap gitu. Tapi katanya method acting itu agak berbahaya kalau orang nggak ngerti caranya gimana gitu untuk keluar dari karakternya, dan kadang control itu jadi sulit dikendalikan. I see. Ya, Leonardo DiCaprio ya kan dia berdarah tangannya, melukai dirinya. Kalau melukai orang lain gimana? Iya. Serem banget, melukai dirinya aja kan kayak gitu udah menggores modal utama lu sebagai aktor gitu. Jadi kayak menurut gue setuju sih sama abang, kayak apalagi gue pemula, kayak jangan main-main dah. Kalau perannya gue ntar semacam kayak oke gitu ya. Itu yang gue pengen bilang. Banget lah gitu. Kan. Makanya menurut gue Kambing lo best sih Kak. Kayak mantap lo in real life lo masih bisa gitu kita bagus gitu kan, kayak itu keren sih gitu. Iya. Gue mau kasih tadi. Lu pas adegan yang lain, lu nontonin nggak sih gitu atau nggak? Lu ambil syutingnya? Pas syuting. Jadi gini. Abang itu rapih banget, Kamensi ya in general juga gitu, rapih banget dalam mengatur jadwal aktornya. Jadi memang gue dipilihin di hari terakhir. Kalau bilang sama Danak, biasa Danak, Beyonce mah datangnya belakangan. Bercandaan gue, Diva mah datangnya belakangan gitu kan, bercandaan gue ya gitu. Tapi gue jujur pada saat itu, hari itu nggak, seingat gue tidak nonton aktor lain berperan gitu, karena biasanya memang lokasi syuting itu udah jadi sangat sakral di sana gitu, nggak perlu ada di situ, jangan ada di situ. Gitu. Jadi gue hanya nunggu, dengerin, sebat, ambil acting gitu kan. Tapi hari itu sih jujur gue emang lebih banyak guenya gitu yang acting. Jadi gue nggak sempat ngeliatin pemain lain itu acting gimana, gue udah lebih banyak ngeliatin acting bareng gitu sama pemainnya. Iya. Karena buat gua, sorry ya, lu sangat mencuri, tapi Aming gila bener sih. Iya. Mereka berdua ya. Makanya dua ini, tapi memang ya adegan Aming dan kayak kita pernah bahas kan di awalnya udah nusuk orang. Iya. Nolong kawan statement ya, dia adegan film membunuh orang gitu. Iya, itu sangat kayak
perannya the dijadikan lebih new, besar. the new thing gitu ya kayaknya iya. buat Kak Aming ya, seinget gue gitu. Dan Iya. gue suka banget tuh Aming adegan toke itu ngambil pisaunya dari depan. Itu juga pasti ada detail. Iya, gue tuh kayak gue suka banget dan ketika dia ngomong kayak pasti di masih datang kayak lu ini pertama gua. Iya, Nah, iya. dan dia ngambil pisau itu dari awal udah kayak nunjukin dia karakternya apa. Iya, gitu. kayak some sort of symbol of phallic ya. Iya, Kayak dia ngambil dari depan gini pisaunya gitu. Iya, Gua gue suka, wah gila. gue nggak tahu sih tentang backgroundnya gimana tentang hal itu, tapi gue sebagai pembaca tarot ya, semiotik itu udah hal yang gue lakukan sehari-hari. Jadi gue sih ngeliatnya pasti itu ada maknanya ya gitu. Mungkin itu gitu, mungkin kayak dari depan karena kayak ya gue emang senjata gue di depan gitu. Mungkin gitu. Foreshadowing dia tuh kemarin tuh banyak banget gue rasa kayak anaknya Abimana datang. Papa jangan marah-marah ya biar nggak berantem. Ternyata itu adalah kunci biar nggak mati sebenarnya dengan setan. Itu deh gitu. Maka semuanya tuh kayak aduh, makanya beneran nonton tuh jangan sekali. Filmnya Abang tuh kalau Siksa Kubur kata gue lu 12 kali nonton. Ya. Kata gue 12 kali gitu. Kalau Ghost in the Shell 7 kali lah. Aku nonton kan kayak lo akan ngeliat kayak gue, karena gue juga ya kayak mau gak mau nonton terus ya. Gue juga kan gitu karena pertama kali nonton bareng screening, terus ada pada saat lagi bareng sama teman-teman lain juga pada saat ngantri sebelum cinema visit itu kan nonton lagi, terus gue kayak banyak banget ya hal yang bisa dipetik. Lo nonton sekali, nonton kedua tuh beda gitu, nonton ketiga ada beda lagi, nonton keempat lo meresapi gitu. Ponakan gue pun nonton 2 kali. Nonton pertama dia bilang kayak gue amazed pertama karena kayak gue kaget ada lu om gitu. Nonton kedua dia nangis, baru dia menyadari bahwa kayak ini sedih ya om gitu. Baru dia cerita gitu. Jadi dan no wonder banyak banget orang yang nge-tag gue di Instagram sudah nonton yang ketiga kali, sudah nonton yang keempat kali, sudah nonton yang ke ada yang sampai 7 kali. Itu kayak love, thank you so much. Tapi lu sendiri nonton full bener-bener kapan? Kan lu cuma dapat adegan lu doang, ya lu tahu gitu adegan. Tapi kan juga tidak nonton by screen kan, Ya. gitu kan. Nah, lu bener-bener nonton full ini film tuh kapan? Sebenarnya? Pada saat kita diajakin nonton bareng dulu sama Kamensi Pictures untuk semua tim kru, tim Kamensi Pictures. Jadi internal dulu. Itu persis abis pulang dari Berlinale. Pas lagi Abang dan tim lain ke Berlin, pulang kita diajak nonton bareng dulu kru untuk bisa merasakan dulu gitu ya. Mungkin bisa jadi untuk kayak biar ngiklaninnya juga mantap coy gitu kan. Gitu. Itu tahun lalu. Tahun lalu apa tahun ini ya? Enggak, sorry. Tahun ini, awal tahun ini. Apa yang lu rasakan satu pertama kali nonton full? Iya, gue pas pertama kali nonton full itu kan gue juga diwawancara ya sama tim Kamensi. Gimana rasanya ngawang? Aing bingung jawab apa. Abang juga nanya gimana rasanya nonton filmnya. Nggak tahu. Gue bingung gitu kayak ini emosi ini tuh apa gitu. Karena kalau ngomongin teknis, pertama yang gue notice gue suka banget sama soundnya, scoring apa kayak mahal banget iya teh gitu, kayak dahsyat gitu ya, kayak beneran mahal, seremnya dapet, kayak sophisticated banget gitu suara itu, gambarnya, visualnya dari Faical Tanjung, tim CGI-nya juga keren banget menurut gue gitu. Terus kostum, of course, gue sebagai costume designer gue ngeliatin banget kostum nih, gue merasakan kostumnya, jadi gue udah kayak love banget, ini nyaman banget, luar biasa. Terus acting temen-temen yang gue rasakan juga adalah kayak the tempo is goddamn amazing. Iya, betul. The tempo is wonderful menurut gue, kayak Enak banget ini film. parah, kayak gila, tas sampai tiba-tiba gue nari pun kayak masuk gue. Masuk narinya pun yang lembut itu juga kayak tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar, ngepas aja. Nggak ada wasted scene. Gak ada wasted Hampir scene. nggak ada wasted scene. Hampir gak ada wasted scene ya gitu, kayak Gue ini harus nonton 2 kali. dan pas nonton tuh kayak oh my god, ini bermakna banget buat gue, nilainya bermakna, ceritanya relate banget ya sama
kegiatan gue ya pasti ya gue ya nari, ibadah dan baca aura. Iya lagi. Kegiatan saya sehari-hari gitu. Terus maknanya apa, sindirannya gimana, ketertekanannya dari narapi darling ini gimana, kayak gue nggak tahu lah gue jawabnya apa. Kalau gue bilang bagus banget kayak underrated, kata-kata bagus, keren, gokil, bahagia tuh menurut gue awesome itu tuh kayak yang kayak kurang. Gue perlu lebih banyak kata di kamus describe ini gitu. Nah, kan itu nonton pertama, harus lu Gala Premier juga kan, nonton juga nonton gitu. lagi. Total lu berapa kali sih lu sendiri nonton? 3 yang full. Masih sama nggak rasanya, Me? Atau apa? Nambah terus ya pemahaman tentang filmnya di gue tuh nambah terus gitu. Dan kayak kalau gue jadi lebih kerasa lagi kayak oh iya ya ini emang kawin banget ya to each other, aktornya dynamic, aktor itu kerasa kawin banget gitu. Bahkan gue juga yang emang gue baru banget acting di situ, gue merasa kayak ini gue kayaknya emang utuh gitu. Ada gue tuh juga sebagai sebuah keutuhan yang kayak to me personally gitu. Gue gak ngomongin teknik acting or something. The presence itu kayak menurut gue kayak I belong there gitu. I belong there gitu kayak emang oh iya benar emang perlu gitu ya, ada karakter Novel Hamim itu perlu gitu ada di situ, semakin erat gitu rasanya, cohesive, dan ya makin emotion makin kerasa, kritiknya makin kerasa, kagumnya tuh makin kayak emang cakep banget yang ini teh gitu, makeup ini tuh kayak aduh indah banget ya, meskipun berdarah tapi kayak cantik banget sih gitu. Karena menari yang dipakai itu sampai ending kepake tuh kan gitu kan. Oh iya. Menjadi krusial tuh kelas tari. Pas lagi berantem gebu-gebugan ya. Kaget sih. Gua kan pertama kita nonton. Miftah ntar ini. Oke. Gua ya sama ya. Sorry ya gua paling berapa lah kawan ini sih kira-kira gitu. Iya. Awalnya mikirnya gitu. Nongol ada nari pas juga trailer. Oke, ada nari kawan yang nggak percaya. Lu kok banyak. Iya. Kayak wow banyak sampai terakhir gitu. Kayak screen time banyak juga alhamdulillah. Dan banyak banget lu ada full satu scene muka lu gitu. Dan kayaknya cuma lu yang dapet scene kayak bener-bener sendirian. Iya, gue merasa seperti itu yang kayak gue dari Coming sebenarnya. Betul, betul. Ami. Pas Bang Tora juga ada sendirian ya gitu. Cuma kayak for a newbie gitu gue dapet kayak screen time yang spesial itu, ya masa kagak nangis sih masa gak nangis sih, ya nangis lah gue gitu kan kayak itu karya gue dari kecil gue pengen banget nari gitu. Oh sama satu hal lagi ya yang gue juga thank you so much for Come and See Picture. I've never imagined gue tuh punya talent yang gue dari dulu kan misalnya nari ngeliat teman-teman gue pada keliling dunia gitu, nari ke negara ini ke negara itu gitu, get to represent Indonesia juga gitu. Begitu gue tahu 86 negara yang membeli ini gitu, so gue sadar coy tarian gue dilihat ke 86 negara, so gue ditunda selama 35 tahun untuk finally langsung aja deh 86 negara. Ya kan nangis lagi gue gitu kan kayak gitu. Sebagai seorang Miftah yang gue juga nggak ngerasa bahwa gue tuh tarian gue worth it untuk dilihat 86 negara gitu. Itu tuh rasanya kayak my presence matters gitu kan, dan my art appreciated gitu. Dan karena gue bukan penari tradisional, jadi gue juga kayak kesempatan apa yang bisa membuat gue dibawa ke sana, di luar sana yang bisa sexy dance, yang bisa pole dance, yang bisa lady style itu sangat banyak gitu. Dan itu kan nggak yang apa ya istilahnya, bukan yang represent budaya satu culture banget gitu, tapi jadi gue kayak gue nggak tahu gimana caranya untuk bisa ke situ. Jadi gue juga kayak nggak pernah really consciously forcing my dream to it gitu. Jadi ya udahlah gitu, tapi ya ternyata keikhlasan membuahkan hasil guys. Wah, dan 86 negara ini kan secara film, secara clippernya nanti. Oh iya, bisa udah rame banget di reels gua. Tetes Candace itu. Gue bilang bisa banyak banget, gila sih. Keren sih. Gue bersyukur banget sih, demi Allah gue bersyukur banget ya di production ini tuh udahlah pertama kali
langsung dapat yang gongnya luar biasa. Dan di gue bukan cuma gongnya, bukan cuma kayak how dahsyat ini film sampai kayak 9 hari aja udah 1,5 juta gitu, alhamdulillah. Keren. Tapi lebih kepada kayak rasanya tuh gini sih. Ini film yang gue director yang gue pernah berdoa di hadapan Tuhan. Iya, betul. Gitu. Di gue tuh rasanya spiritual awakening lagi juga adalah gini. Ini adalah salah satu bentuk bahwa Tuhan itu menjawab doa gue. Itu jadi Walaupun spiritual. butuh waktu ya. Of course, Iya kan, we gitu need ya. time, right? Gitu. maksudnya nggak Itu yang disebut, mendadak. itu disebut dengan divine timing gitu. That's why gue jadi percaya bahwa setiap kali nanti berikutnya di hidup gue berdoa, ya you trust the divine timing gitu. Lo nggak bisa pilih mana yang akan dikabulin doa lo apa, tapi kayak apapun yang dikabulin doanya di situ, it meant to be something gitu. Memori lo aman tuh. Aman. Tapi lu merasa ini waktu yang tepat nggak sih, Me, untuk lu mendapatkan ini? Kan tadi skenario udah jadi sekian tahun yang lalu, anggaplah 5 tahun yang lalu lah. Seandainya itu ditayangkan, diproduksi di situ, lu yang 5 tahun lalu, Nggak. apa yang membedakan? Jangankan 5 tahun lalu, 2 tahun aja atau 1 tahun sebelum itu kejadian, ya gue terima casting, lolos casting ini, gue nggak worth it untuk ada di situ. I swear to God, gue yakin gue nggak worth it. Yang lebih gue rasa tidak worth it itu sebenarnya lebih ke the way I present ke lingkungan, cara gue positive thinking itu nggak sama. Gue yang beberapa tahun lalu itu nggak sama kayak sekarang. Caranya gue being careful about my attitude, my body juga tuh beda banget gitu. Jadi kayak ini menurut gue the divine timing ya, waktunya Tuhan gitu, kayak it's time gitu. Coba kebayang nggak how weird it is untuk gue yang bukan aktor tiba-tiba udah dah langsung di sini aja. Kan serem ya, maksudnya gini. Itu dia. Loh, kenapa gue harus di sini ya istilahnya gitu, meskipun ini berkah, tapi kenapa Tuhan gitu? Kenapa gue harus di sini gitu, kayak gue lebih tahu lo harus ke sini. Jadi makanya kayak gue berpikir, apakah kalau lo mau jadi aktor hebat bukan lo harus belajar acting belasan tahun dulu gitu untuk bisa ada di situ. Teman-teman yang lain di aktor-aktor yang lain itu dia ada yang cerita sama gue belasan tahun sampai akhirnya gue bisa di-hire sama Bang Jokan untuk main di filmnya. Kayak lo lucky bastard sih coy gitu kata dia gitu. Terus gue bilang kayak no I'm not lucky, I'm blessed. Gue bilang Nicki Minaj gitu liriknya gitu, kayak ya lucky juga of course. Tapi ya kayak ya itu gitu, kenapa gue yang ada di sini ya gitu. Nah ya menurut gue mungkin gitu, gue gak mau sesumbar gitu. I guess there are certain level of ikhlas yang gue sudah pelajari gitu. Gue sudah mempelajari untuk sampai di tahap kata Tuhan gue siap. Gue nyaman gak tahu. Iya, karena secara mental kan juga berbeda dong ya. Kan lu akan bukan akan. Menurut gue dengan suksesan Ghost in the Shell tenar lah gitu. Dengan kekhasannya gitu. Iya. Ya pasti ada level of fame yang berubah ya, pasti itu consequences gitu. Meskipun niatnya gue bantu nggak untuk nyari fame gitu, tapi ya ada different level escalation of fame itu ada, dan itu challenging tau. Iya itu kalau Challenging tau. denger timeline ya, kayak gue ngerasa jadi skrip itu udah misalnya taruhlah range 2016-17 tadi ya, atau ya taruh 8-7 tahun. Jadi emang itu nunggu lu sampai lu udah siap. Karena kan dia bisa garap lama gitu. Iya kapan aja. Tapi menurut gue kayak lebih spesifik lagi kan, bukan menunggu gue doang, menunggu semuanya. Iya, semuanya. Iya. Prosesnya Kak Aming, prosesnya Bang Abimana, prosesnya Kapino, Astrada, KMNC Pictures. Seingat gue, KMNC Pictures itu di tahun 2016 itu, seingat gue ya, maaf kalau saya salah, belum ada nama KMNC Pictures. Oke. Belum ada. Seingat gue nama productionnya lupa, maaf. Ini ada gitu. Tapi jadi memang udah Seperti yang lo bilang ya. semua gitu. Dan memang film, semua art production, bukan cuma film, baik itu teater, Broadway, dance, whatever, itu nggak ada elemen satu orang.
Semua tuh elemen kolektif. Semua yang bekerja bersama. The stars are aligned tuh gitu. Jadi makanya menurut gue kalau dibilang bintang film itu bukan aktornya doang, guys. Itu the whole production. You name it, semua yang terlibat, everyone is stars. Termasuk sebenarnya kalau gue ini kenapa harus sekarang, termasuk semua kritik sosial yang disampaikan Bang Jokan. Jadi terasa pas gitu kan. Mungkin kalau tuh 7 tahun yang lalu kurang nih. Kurang hit gitu ya. Oh sama satu lagi sih, penerimaan gue juga terhadap critics dan hate comment. Gue latihan itu 6 tahun loh untuk menerima hate comment. Lu saksi gue banget lah betapa gue gitu, gue gedeg banget ya. Seberapapun gue udah terlatih dengan dibully dari kecil gitu, tapi begitu pain is pain. Gitu, lo mendengar orang sembarangan ngomong gitu. Kalau orang niatnya baik ke gue bisa menerima itu dengan baik gitu. Tapi ya kan gak semua orang punya literasi yang magnifique itu secara verbal ya. Jadi ya orang punya kuota. Mau komen boleh kan. Gitu. Tapi itu juga gue dulu kayak gue kesel banget gitu, tapi kayak sekarang ya gue udah mau gak mau kan lu dilatih 6 tahun, jadi kayak lu tebang pilih deh tuh mana yang emang perlu lu denger, mana yang enggak. Tebang pilihnya tuh komen, bukan hutan. Hutan tebang pilih, maksudnya jangan asal tebang. Ya, pilih yang benar gitu, tapi bukan yang hanya sekedar menguntungkan. Ntar lu di anu-anuin lu sama ya lu kata gue sih waspada sayang. Terus setelah project ini udah ada tawaran-tawaran lagi belum ya? Cerita nggak ya? Cerita nggak ya? Tipis aja, tipis ya, aman-aman ya, yang ada macam-macam ya gitu. Ada, alhamdulillah ada yang nawarin, tapi saya masih diproses, memproses, gitu. Masih di tahap memproses. Ada banyak faktor gitu, kesiapan mental, kesiapan kesehatan juga, jadwal juga, kontrak juga dengan pekerjaan saya yang lain gitu. Jadi masih memproses, saya baru banget, jadi begitu. Tapi dengan segala diri lu ini, kan lu banyak nih tarot reader yang terutama, dancer dan bahkan instruktur lah ya begitu ya. Instruktur benar. Pole dancing juga. Kebayang nggak lu? Sudah kebayang belum dengan satu project ini? Oke, gua akan jadi aktor besar gitu. Enggak sih. Enggak, gue enggak jujur gue enggak kebayang. Gue akan jadi aktor nih. Berikutnya gue wow gitu, gue diva gitu kayak. Saya udah diva dari dulu, menurut saya pribadi. Menurut keyakinan saya diva untuk diri saya. Diva is as in energy, bukan diva as in behavior nggak mau gitu. Saya behavior humble mungkin. Kita nggak kebayang untuk mau jadi aktor besar gitu, tidak bercita-cita ya. Maksudnya tidak bercita-cita bukan berarti gue tidak mengizinkan kalau emang itu adalah proyeknya Tuhan gitu. Tapi jujur ya Marlon, gue lebih pengen kalau ditanya mana yang lebih pengen lo continue gitu, yang jelas tarot reading. Kalau gue sudah pasti itu ya, maksudnya insya Allah ya, maksudnya yang gue yakini hari ini, sampai hari ini gue masih ngerasa nyaman because every day gue selalu nanya sama Tuhan, kalau lo nggak suka sama pekerjaan gue yang manapun, make it stop dengan cara yang paling halus. Kalau lo nggak suka, gue nggak akan ngelakuin itu, karena gue pernah experience di mana gue memaksakan gue bekerja, sebutlah ya desainer gitu, gue dulu jadi desainer. Tapi gue memaksakan banget gitu, bahwa gue harus jadi desainer, gue harus jadi keren. Then at some point kayak, itu kata Tuhan gue suruh belok lo jadi actor gitu, kayak belok lo ya ke sini gitu, udah lo tarot reading aja gitu. Dan itu patah hati di gue, ada rasa kayak, yang gue pengenin ternyata kagak boleh nih gitu. Tapi makanya jadi apapun yang gue kerjain saat ini, gue sudah tidak ada lagi pemaksaan. Kayak, udahlah gitu. Apa adanya yang mudah itu pasti bermanfaat buat orang lain dan buat gue of course. Jadi kayak saat ini apapun yang gue punya gue jalanin aja. Gue jalanin. Mungkin terdengar kayak lembek amat, gak ada ambisinya gitu.
ada, ambisinya ada, saya pengen punya sekolah tarot jujur, tapi itu juga tidak dipaksakan gitu. Kayak kapanpun waktunya emang diberikan Tuhan aja gitu ke gue. You are all those things ya. Iya. Kalau ada panggilan untuk jadi aktor lu siap, jadi instruktur siap, Ya, jadi pole dancer siapa tahu mau juga. Nari siap, jadi lu ya saat Tuhan meminta lu untuk berperan di situ, ya lu udah siap. Iya sama gue percaya sama yang disebut dengan tentacle gitu. Jadi semua orang itu kan talent itu gue sebutnya tentacle. Jadi nggak ada dong sembarangan Tuhan menciptakan kenapa oktopus ada 8 kaki, 8 ke 10 ya. Gue lupa 8 ya gitu. Nggak sembarangan ya gitu. Dan manusia diciptakan dengan berbagai talent itu nggak sembarangan gitu. Jadi kalau Tuhan kasih talent itu kayak menurut gue sama dengan gue mengamputasi salah satu organ tubuh gue kalau gue tidak melaksanakan talent itu. Talent bukan cuma sekedar buat gue having fun. It's pasti fun kalau kita jalaninnya dengan ikhlas. Tapi kalau lo pilih salah satu hanya karena ini lebih menguntungkan. Ya pasti kan ada dynamic, kadang tarot reading gue lebih rame, kadang dancing gue lebih rame misalnya gitu. Itu masalah rezeki kan? Itu masalah rezeki, masalah arus ya gitu, masalah gelombang gitu. Nah tapi gue nggak mau motong apapun itu karena menurut gue ya udah kalau emang kita diciptainnya begini, then ini adalah amanah gitu ya, kerjain sesuai berkahnya gitu. Dan gue ngeliat soalnya karena ini masih berhubungan kan lu kalau menurut gue dengan posisi tarot reader, pole dancer, instruktur tarik artis lah ya kan gitu kan, iya, masih di dunia itu kan, ini kita tidak melenceng tiba-tiba lu jadi karyawan kantoran yang sukses gitu kayaknya. Kayaknya nggak pernah berencana. Tapi nggak menutup juga. Nggak berencana. masih di art. Iya, art and spirituality kali ya. Gitu. Berdoa dan berkarya gitu kan di filmnya ya kan. Oh iya ada keren tuh ya. Tapi lu tipikal ini nggak, Mek? Tipikal aktor yang setelah lu nonton kembali, aduh gue kurang nih kayak di sini gitu gak sih? Lu evaluasi diri lu sendiri. Ada. Itu paling menyebalkan yang biasanya. Ada sih, ada jujur. Tapi Kan itu bakal kita ini kok redam. iya, bawel lu bang. Maaf, ada aspek di mana gue ngerasa kayak, oh ya gue kayaknya harusnya begini, harusnya begitu gitu. Tapi kayaknya sih kalau gue perhatiin dari teman-teman aktor juga pada bilang lo harus nonton tahu filmnya supaya lo juga bisa evaluasi ya gitu. Tapi menyesali mah nggak ada menyesali. Katanya sih ternyata abang juga begitu pasti. Aduh ini kurang ya harusnya giniin gitu. Cenah mah katanya gitu. Tapi menurut gue kayaknya itu adalah proses kreatif dari orang yang emang mencintai profesinya dengan dalam ya. Gimana kayak gue mau improve lagi gitu. I don't think it's a bad thing gitu. Yang penting nggak dengan terlalu dominated by aura negatif gitu. Nah untuk ini Mek, pesan buat penonton subscriber dan penonton kita yang banyak banget yang udah ribuan dan jutaan ini. Wow. Kita social binding kan. Kenapa harus nonton Ghost in the Shell? Menurut gue lo harus nonton Ghost in the Shell karena itu hak lo guys. Hak lo, dengerin gue baik-baik guys. Hak lo, beneran bukan cuma sekedar kayak you just want to be entertained. Iya itu hak lo juga untuk being entertained. Tapi itu adalah hak lo juga untuk experience spiritual awakening. Ini nih. Banyak mata lo yang kebuka seperti banyaknya bolong-bolong yang ada di film itu. Banyak faset dari mata lo, jiwa lo, pikiran lo tuh terbuka dari film ini. Gue pun kalau nggak main film ini, gue akan tetap jadi ini film Indonesia nomor 1 buat gue. Amin. Buat gue di hati gue ini nomor 1. Amin. Keren. Masih banyak lagi yang perlu mau kita bahas sama Ame. Sebenarnya kita nanti ngomongin tarot, pole dancing. Gue masih penasaran. Aku suka jadi bisa perhatian. Ayo omongin gue. Omongin lagi. Bisa lu vertikal di tiang di tiang itu tuh mengerikan buat gue sih. Iya. Oke. Kira-kira gitu sampai situ aja dulu teman-teman. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Ame. Thank you for having me guys. Thank you. Thank you for Thank you. watching. Thank you. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu.